pengambilan keputusan atau control flow dari sebuah program, yaitu struktur percabangan atau selection. Nah, pendahuluan, jadi program yang kompleks, ya, bukan lebih kompleks, sebenarnya tiap program pasti membutuhkan percabangan. Tugas-tugas kita selama ini di praktikum dan kemarin juga pasti sudah ada melibatkan percabangan. Dan kebanyakan solusi-solusi itu harus memenuhi sebuah persyaratan atau memenuhi sebuah kondisi. Dan apa yang harus dilakukan ketika ada kondisi tersebut, ketika ditemui sebuah kondisi tersebut, ketika ada suatu syarat yang terpenuhi. Misalkan disuruh ibunya ke grocery store itu apa sih? Supermarket, misalkan ya. Disuruh ke supermarket, Mas, Mbak, beli telur 2 ya. Tapi kalau ada susu, beli susu. Nah, ketika sampai sana ternyata ada susu, tapi telurnya nggak dibeli. Ya nggak salah ibunya. Yang salah, yang nggak salah yang beli maksudnya, yang salah ibunya. Bilangnya kalau ada susu ya beli susu, ya udah beli susu. Misalkan kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh konsep percabangan. Tapi kalau kita mau memberikan suatu kondisi atau persyaratan kepada komputer, jangan lupa mendefinisikan perintah dan mendefinisikan sebuah kondisi sedetail mungkin sehingga tidak ada potensi leak atau bug. Kayak tadi contoh yang saya sebutkan tadi itu ya mungkin dianggap bug, tapi yang salah ya ibunya, ngomongnya nggak jelas misalkan. Nah, sebuah program ini dapat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan melakukan struktur algoritma perjalanan pada program tersebut. Contohnya kayak tadi, atau misalkan jika input itu bukan angka, maka tidak diproses. Atau jika input itu adalah angka, maka tidak diproses. Itu adalah salah satu contoh pengambilan keputusan pada alur pemrograman. Atau lebih sering disebut dengan struktur percabangan atau selection atau branching. Struktur pemilihan disebut juga struktur percabangan atau branch. Dan dikerjakan jika memenuhi kondisi persyaratan. Ada yang masih ingat kalau di flowchart itu lambangnya apa? Selection? Trapesium bukan, Pak? Diamond bukan sih, Pak? Diamond, Pak. Ya, diamond. Kalau di flowchart itu lambangnya diamond atau wajik atau berlian, terserah lah. Pokoknya itu ya, diamond itu ya. Itu kalau jika true, false kemana. Dan dalam pemrograman khususnya Python, if itu atau setelahnya struktur if hanya dieksekusi jika bernilai true. Ya kan? Kalau false dia akan lompat, dia nggak akan masuk. Nah, instruksi dalam struktur percabangan ini mengandung pengujian kondisi alternatif keputusan. Maksudnya ketika kita mempunyai banyak aksi yang harus dilakukan dengan memenuhi kondisi-kondisi tertentu, program ini atau interpreter Python ini menguji atau mengetes dari semua kondisi tadi. Dan dia hanya memilih sesuatu yang memenuhi syarat atau yang true tadi. Dan hanya memilih satu dari satu blok. Misalkan kalian nanti mempunyai if yang multiple condition, ada banyak kondisi, dia hanya memilih satu saja yang ditemui duluan yang bernilai true. Jadi untuk mendefinisikan if ini juga perlu hati-hati karena ketika kita sendiri yang skip logikanya, bisa saja aksi-aksi yang paling bawah atau di kondisi-kondisi yang bawah tadi yang tidak sesuai urutannya itu tidak akan pernah dieksekusi karena interpreter nggak pernah ketemu itu. Jadi itu memang salah satu contoh untuk pendefinisian apa ya, kondisi yang benar-benar eksklusif dan hati-hati. Dan juga dari situ kita juga bisa belajar caranya menulis kondisi yang tidak berbelit, apa istilahnya, non eksklusif atau ya non eksklusif. Jadi misalkan if
misalkan kalian ingin memproses sebuah nilai yang negatif saja. Jadi if kurang dari 0 yang negatif. Nah, setelah if apakah perlu didefinisikan elif? Misalkan elif lebih dari 0 kan sebenarnya kan tidak perlu, karena yang kalian tentukan adalah memproses angka negatif, jadi else-nya itu selalu bersifat non-eksklusif. Semua diambil kecuali yang true tadi. Seperti itu. Kalau analogi struktur percabangan, saya kira kalian sudah paham lah ya. Istilahnya kalau apa namanya, ini Bu Ika bilangnya kayak traffic light sih. Kalau misalkan false itu tidak akan pernah dieksekusi, kalau sudah true berarti pasti dieksekusi. Jadi ya gampangannya kayak kita melihat sebuah saklar lah ya. Kalau traffic light kayaknya kurang mantap sih. Kayak saklar lah. Saklar itu kan ada on ada off. Tapi saklarnya itu kalau mempunyai if, dia bisa menentukan on dan off. Dan sebenarnya ini yang dipakai beberapa smart home untuk apa ini sekarang untuk melakukan tugasnya. Misalkan kalian punya sebuah aplikasi smart home kayak Google nyalakan lampu. Kalau misalkan katanya nyalakan lampu, berarti kan on. Berarti kan if-nya tinggal nyalakan. Kalau dia matikan lampu, berarti kan off. Nanti if-nya tinggal off. Jika else tidak menyalakan lampu, maka tinggal aja. Jadi kalian bisa menggunakan smart home ini dengan cara yang paling simple. Hanya trigger itu ya kalau memenuhi suatu syarat tertentu nyalakan, kalau enggak ya sudah mati. Seperti itu. Jadi kalian bisa membuat sebuah sistem yang kompleks hanya dengan menggunakan if sebenarnya. Tidak perlu yang lain. Nah, pemrograman ya cuma 2 itu. Dari seluruh apa ini namanya algoritma ada, ya semuanya itu pasti ada perulangannya, pasti ada percabangannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Ada lanjut. Nah, ini kita ketemu lagi ya. Enggak dulu. Karena saya edit. Saya enggak sempat edit. Jadi ada struktur percabangan tunggal. Ini enggak ada else-nya dan hanya ada satu case. Istilahnya hanya diberikan jika ada kondisi yang terpenuhi. Tapi kalau tidak ada kondisi yang terpenuhi, ya sudah lanjut ke bawahnya. Di sini kita nggak perlu else, kita nggak perlu apa, karena tidak ada action yang dilakukan. Tapi kira-kira kalau nggak ada else-nya, ya, kira-kira potensi kegagalannya di mana? Ada yang tahu nggak? Jadi misalkan bentuknya ini kayak benar-benar kayak gini. Anggap aja ini pemrosesan hitung kita kemarin itu ngapain ya? Oh, istilah hanya bisa diproses jika angkanya itu tidak negatif. Jadi jika kondisinya ini tidak negatif atau jika kondisinya ini positif, maka diproses. Jika dia negatif, nggak ada else-nya, jadi dia lanjut ke bawah. Kira-kira potensi kegagalan dari float ini di mana kalau nggak ada else-nya? Ada yang bisa jawab? Menurut saya lebih besar sih Pak kemungkinan kesalahannya. Nanti outputnya, karena yang dia di baris awalnya tuh udah salah gitu, maksudnya kayak yang diminta, nanti yang ke bawahnya bisa aja benar, tapi karena misalnya kayak di kasus ini kayak -1 gitu, nanti
bisa aja kayak yang output itu gimana Oke. Saya mencoba menangkap maksudnya Mas Bro. Mungkin Pak, saya boleh menambahkan? Iya, boleh. Kalau nggak ada S-nya tuh mungkin, kan kalau nggak salah Pak, pas semester 1 tuh Pak Ruza pernah ngajarin tentang defense program ya Pak. Nah jadi mungkin kalau nggak ada S-nya, errornya itu nggak apa ya, kurang bisa dikendalikan gitu Pak. Jadi kan kalau ada S-nya, misalnya nggak menyatakan nggak memenuhi itu pernyataan, langsung masuk ke else gitu Pak. Putus-putus ya. Ya, terus? Iya, Kak putus. Mati. Oh iya. Putus. Iya Pak. Jadi lebih baik sih kayaknya enakan ada S-nya sih Pak. Oke. Jadi memang ya ada benernya juga Mas Angga. Tapi sebenarnya yang saya kan juga di situ. Seperti ini, kalau misalkan ini tidak ada else-nya, itu meskipun pernyataannya atau kondisinya ini sudah benar, ya, kondisinya ini sudah benar, dia tetap akan mengeksekusi yang nanti dilewatin sama yang no. Karena di bawah ini ada perintah lagi. Jadi nggak pakai else itu ada kemungkinan besar untuk programnya gagal. Karena no sama yes itu nanti, meskipun setelah yes ini nanti diproses ya, tapi setelah pemrosesan yang di cabang yes, kemungkinan ketemu proses lainnya yang nanti diproses untuk yang no. Seharusnya diproses yang no. Jadi paham nggak maksud saya di situ? Jadi nanti kemungkinan nyambung lagi, nyampur. Kita nggak jadi memisahkan dua flow tadi. Kalau kita punya else dan kita punya if, yang benar-benar memenuhi syarat akan masuk if, yang benar-benar tidak memenuhi syarat masuknya else. Dia benar-benar bercabang. Dia nggak ketemu jadi satu, kecuali ketemu jadi satunya ini return. Return ini setelahnya diproses. Nah, return ini kan bisa macam-macam. Return kan atau output barang ini kan boleh jadikan satu lagi, boleh, tapi kan nanti bentuknya pasti berbeda. Ada yang diproses, ada yang enggak. Jadi ada gunanya, ada enggaknya. Terserah, nanti memang berpotensi menimbulkan bug, tapi memang juga sering dipakai tanpa else itu. Jadi ya perlu dicermati. Oke? Kayak kemarin saya lihat ada beberapa yang praktikum untuk mengecek bilangan prima. Bahkan kalau dikasih else mungkin gagal. Gitu. Jadi itu perlu dicermati. Agak unstable koneksi. Nah ini salah satu contoh ini, nggak usah pakai then ya, ini udah tahu kita ini pakai bahasa programming. Jadi if itu kalau di Python itu ya cuman if, kondisinya apa, terus titik 2, bawahnya jangan lupa indentasi. Mungkin ini pseudocode aja. Jadi kalau misalkan jika kondisi itu merah, maka hentikan. Jika merah kan berarti true ya. Misalkan program ini benar-benar bertemu atau traffic light ini sama dengan merah. Berarti kan true. Kalau true, maka dijalankan. Kalau misalkan traffic light-nya itu ternyata atau variabel traffic light-nya isinya hijau dan dibandingkan atau operator sama dengan itu merah, kan berarti false. Kalau false berarti tidak dijalankan. Jadi sebenarnya if else itu cuman true dan false saja. Dia akan menerima input berupa boolean. Dan boolean itu bisa kita tuliskan langsung true dan false dengan huruf kapital. Tapi juga bisa kita gantikan dengan comparison operator atau operator perbandingan. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, and, or. Ya. And or itu ya kita bisa konjungsikan itu. Misalkan true and false, berarti apa?
false, kan? True and true berarti true kan gitu. Dan itu kita bisa gabung. Misalkan ada buahnya, ada n, ada odd, kita bisa jadikan satu. Misalkan mau membuat diagram penyesat untuk mengontrol sebuah percabangan. Habis ini ada yang mau tanyakan dulu? Ada? Nah, ini adalah ya kayak tadi sih. Cuman ini ada contohnya. Jadi kalau ada perumpamaan atau ada kondisi syarat, jika nilai akhirnya itu kurang dari 50, maka gagal. Jika tidak kurang dari 50, maka nggak gagal. Tapi nggak gagalnya nggak ditulis. Langsung lanjut. Misalkan. Ini untuk filter. Misalkan. Ya nggak apa-apa kalau seperti ini tanpa else. Kan emang kita tidak perlu menuliskan jika lebih dari 50 hasilnya apa. Tapi kalau misalnya kita tulis seperti ini, kalau nilainya 50 gimana? Gagal atau enggak? Kenapa? Kalau nilainya lebih dari 50? Kalau nilainya pas 50. Kalau 50 enggak kayaknya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kalau enggak berarti selesai. Gitu aja. Kalau sederhana ya. Nah, kalau two-way case gimana? Kalau two-way case ini ada dua aksi yang harus dilakukan, tapi sifatnya adalah non-eksklusif. Non-eksklusif maksudnya ya else itu ya selainnya itu. Namanya aja else ya, selain kondisi yang sudah kita tentukan. Misalkan if kurang dari 0, if A kurang dari 0, maka else-nya ya if 0 dan atau lebih. Yang positif dan 0. Misalkan. Dan di sini di else kita mempunyai pilihan untuk menambahkan aksi atau menambahkan instruksi di percabangan else-nya. Jadi jika true akan dijalankan setelahnya if, jika false akan dijalankan setelahnya else. Seperti contoh ini, misalkan jika nilainya itu lebih dari 80 maka lulus. Tapi kalau kurang dari 80 atau else-nya, maka coba lagi. Jika sama dengan 80, maka coba lagi. Karena sifatnya adalah non-eksklusif, ya sudah. Hanya dan jika hanya yang lebih dari 80 nilainya. Kalau misalkan nilainya nih ya, nilainya ya, 200, lulus nggak? Tulisnya. Lulus, Pak. Gimana? Lulus, Pak. Lulus ya. Nggak akal, tapi lulus. Ya kan? Soalnya yang salah yang tulis kode. Nah, itu pentingnya kita nanti pinter-pinter nulis apa namanya pemrograman di situ. Jadi kalau mau memberikan constraint atau memberikan batasan, ya kita harus tulis secara detail di if-nya. Ini lebih dari 80 lulus. Nilainya 200 ya lulus, padahal nggak masalah. Bisa saja 100 itu kan salah input. Misalkan nolnya kepencet 2 kali. Padahal nilainya sebenarnya 20. Tapi kalau nggak ditulis, persyaratan-persyaratan akhirnya anak yang nilainya 20 tadi lulus. Padahal seharusnya nilainya 20. Tapi karena kepencet usernya pencet 0 2 kali jadi 200, nilainya jadi lulus. Jadi hati-hati di situ kalau menulis program. Ya kan? Terus yang bawah ini, jika gelas kosong maka tuangkan air. Jika apa namanya gelasnya itu isinya masih ada, maka minumlah air dalam gelas tersebut. Nah, kalau isinya ada 1 tetes, apa dianggapnya bagaimana? Kosong atau ada isinya? Ada isinya. Nah, ada isinya, berarti disuruh minum. Iya. Ya kan? Nah, di situ memang apa namanya proses percabangan di sini rigid ya, sifatnya rigid. Rigid itu dalam artian hitam dan putih atau binary. Kalau nggak true ya false. Kosong ya
ada isinya 1 tetes ya suruh minum. Sama misalkan kalian mau membuat smart mug, smart cangkir gitu. Ada tulisannya. Kalau isinya itu habis, ada tulisannya isi lagi. Tapi kalau isinya masih ada, tulisannya minum. Padahal kalau sudah diminum sampai habis, sisanya cuma 1 tetes, tulisannya nggak diisi karena dideteksi kalau gelasnya masih ada isinya. Nah, nanti ini kita mungkin akan ada pelajaran lagi ya untuk fuzzy logic ya, tapi kayaknya nggak sekarang. Itu namanya fuzzy logic. Ada keabu-abuan di antara kondisi-kondisi yang kita berikan, probabilitas dan pentingnya belajar klasifikasi di machine learning ya di situ. Karena keputusan itu nggak bisa hitam dan putih, apalagi berhubungan dengan dunia nyata. Oke. Agak OOT, tapi ya pentingnya persahabatan nanti di situ. Ini lagi contoh yang tadi. Jadi kalau kerja 80 maka tulis lulus, jika tidak maka tulis yang terbagi. Ini kalau misalkan salah tulis dia nggak nulis constraint. Misalkan kalau nulis constraint di sini nggak bisa. Misalkan kita tambahin jika nilai akhir lebih dari 80 n misalkan. Kurang dari 100. Maka jalankan. Tapi ya terserah, itu terserah yang program sih. Lebih baik memang seorang program itu meramalkan atau mengantisipasi yang mungkin terjadi. Dan itu memang harus dilakukan dengan berkali-kali testing. Nggak bisa langsung kita nulis, terus tiba-tiba kita tahu apa. Itu pasti nanti ada tim tester sendiri, ada tim developer sendiri. Pentingnya kolaborasi yang gitu. Oke, sampai percabangan two way sudah ada yang bingung atau masih mau ditanyakan? Nggak ada? Belum sih, Pak. Kalau nggak ada, kita akan masuk multi way sama nested. Ada. Ada kita lanjut. Kita masuk ke percabangan bertingkat atau ada yang namanya elif. Kok di Python tulisnya bukan else if ya, tapi elif. Nah, suruh percabangan majmuk atau multi way itu else-nya diberi kondisi lagi. Jadi kenapa Pak kok bawahnya kok nggak if lagi? Kira-kira kenapa? Kok harus ada else if-nya atau elif-nya? Itu mungkin karena apa Pak? Kenapa harus ada elif ya? Dengar Mas Afin. Kenapa? Tadi Pak tanyanya kenapa harus ada elifnya ya Pak? Ya, kenapa kok nggak langsung if? Karena kalau mungkin ini singkat saya ya Pak. Jika yang nggak terpenuhi berarti nanti ada ke elifnya. Kenapa nggak if juga? Mungkin bakal numpuk perintahnya Pak. Rasa sama if gitu Pak. Jadi harus membedakan tak sama if nanti. Ya, betul. Betul Mas Alvin. Harus ada elif karena kalau enggak itu numpuk nanti. Jadi if-nya nggak akan dianggap menjadi satu blok, istilahnya nggak akan dianggap menjadi satu mesin pengambil keputusan gitu. Jadi anggap saja kalau ada elif yang banyak gini, meskipun gambarnya flowchart-nya kayak seperti ini, itu anggap aja ini tuh sebuah wajik yang besar. Dan dia itu memikirkan beberapa kondisi dalam sekali jalan, sekali melewati blok ini. Jadi kalau jikanya itu misalkan contoh ya, nah contoh nilai ini, jika lebih dari 75 maka A di sini. Jika tidak, jika nilai dari 75. Tapi apakah benar nilainya itu di antara 65 dan 75?
Kalau tidak turun lagi. Tes. Pak Ruza nge-lag kayaknya. Mohon maaf, internet saya mati. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan saya stop video aja. Nah ini lanjut yang tadi. Saya tadi sampai yang multi-way kan. Nah, apa jadinya kalau kita nggak pakai else if atau elif di sini? Itu saya pakai annotate aja. Misalkan saya punya nilai anggap aja 40 lah. Nilainya 40. Lalu dia masuk ke percabangan sini. Nah, apakah nilainya lebih dari 75? 40. Apakah 40 ini lebih dari 75? Kan tidak. Kalau di sini tidak diberi percabangan lagi, dia pasti B. Jadi meskipun nilai 40, 30, itu nanti keluarnya B terus. Nah, di situ kan akan terjadi bug berarti kan. Masa nilainya 40 dapat B? Nggak sesuai dengan peraturan. Makanya kita punya namanya multi-way case atau elif ini tadi. Elif ya. Jangan pakai else if loh, nanti praktikum salah. Elif. Pakai elif ini. Jadi dia di sini dicek lagi kalau benar nggak kalau mau B itu di antara 65 dan 75. Kalau nggak turun lagi, kalau nggak turun lagi. Nah, di bawah 45 sudah pasti E. Nggak ada persyaratan lagi. Misalkan kalau di sini mau dikasih nilai F juga boleh, tapi karena nggak ada nilai F di sini, ya sudah di bawah 45 udah bersifat eksklusif kan? Ya sudah langsung nilainya keluarnya E, langsung di L di sini. Jadi di sini bisa dilihat kalau pertama itu if, terus masuk ke elif, terakhir kalau sudah nggak ada kondisinya lagi maka else. Dan karena ini pakai pseudocode, then-nya jangan lupa ada titik 2 kalau di Python. Oke, itu contoh dari if dan elif. Ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Misalkan buat yang elif ini kan harus memenuhi kondisi dulu. Tidak memenuhi kondisi pertama, misalkan kayak Bapak tadi 40, memenuhi, kalau misalnya tidak memenuhi kondisi 75, yang pertama ke bawah, terus ke bawah lagi ya, Pak. Nah, semisal mungkin nggak sih, Pak, buat elif itu nge-skip kondisinya gitu, Pak? Misalkan kita nggak harus ke kondisi 2 dulu, langsung ke kondisi 3 gitu, Pak. Dari kondisi 1 ke kondisi 3. Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Pasti ke bawah sini. Karena ya tergantung sih. Kalau kamu misalkan ya, nggak mau nulis kondisi yang kedua ini, ya nggak apa-apa. Dihapus aja ini kondisi kedua. Jadi ini langsung diarahkan ke sini. Elifnya langsung nulis yang antara 55 dan 65. Tapi apa yang terjadi ketika nilainya orang itu adalah 70? Ayo. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kondisi kedua ini nggak ada. Jadi misalkan nilainya saya 70, tapi kondisi kedua ini nggak ada. Jadi E. Karena langsung skip ke ketiga. Kita nggak nulis kondisi yang kedua ini. Dianggap selain dari kondisi yang tertulis, ya sudah. Kan ini kan selain. Sifatnya adalah eksklusif. Non eksklusif menurut saya. Kalau ada diagram Venn, ya, diagram Venn, misalkan. Nah, else itu yang di sini. Selain yang ditulis. Ini nilainya A, ini nilainya B, nilainya C, nilainya D, nilainya E.
Di sini universe, nah ini else. Seperti itu, Mas Farhan. Wira. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ya Elif ini harus berhati-hati. Tapi terkadang juga kalau kita menuliskan sebuah kondisi yang sekiranya nggak perlu, kayak misalkan tadi ya contoh sederhana misalkan yang diproses hanya angka negatif, if misalkan if kurang dari ini, maka sesuatu misalkan. Terus kalian di sini nulis elif ya, misalkan kalian nulisnya itu elif lebih dari sama dengan 0, terus kalian baru nulis aksi kedua di sini, pasti kalian saya marahin. Karena ngapain kalian nulis if lagi, ini berat-beratin memori. Jadi kalian harus menulis multi-way case menggunakan elif ketika memang benar-benar dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, jangan nulis elif. Kan misalkan ini hanya memproses angka negatif. Lebih dari 0 sama dengan 0, jelas nggak negatif. Ngapain ditulis kondisinya, kan? Sudah bersifat eksklusif di sini, dan di sini sudah disaring. Sudah nggak ada kemungkinan lain di antara ini. Itu harusnya pakai else. Jadi memang harus pinter-pinter nih di situ. Saya mau tanyakan lagi sebelum saya lanjut ke nested. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Dan setelah ini kita akan membahas tentang if di dalam if. Setelah ada if lagi, bedakan dengan if dan elif. Tadi kan multi-way. Ya. Kalau sekarang if yang bersarang. Nah, if yang bersarang ini itu hanya dieksekusi ketika kondisi yang pertama dipenuhi. Karena if yang kedua atau if yang anaknya ini atau if yang kecil ini yang nested itu ada di dalamnya if yang pertama. Bingung? Misalkan ya, kalian mau menyaring angka negatif. Kurang dari ini. Di sini, kalian mau menyaring lagi angka negatifnya yang ganjil, misalkan. Ini ganjil. Misalkan ini. Di sini kalian nulis lagi yang ganjil. Yang dimaksud dengan if bersarang adalah syarat pertama ini harus dipenuhi dulu, baru interpreter itu masuk ke blok yang terpenuhi. Apa yang terjadi jika angka yang kita berikan itu positif? Misalkan seperti ini. Mohon maaf, nggak dengar. Bentar, ini siapa yang ngomong? Kok suaranya kecil banget? Kenapa? Nggak ada yang bicara, Pak. Iya, saya juga tadi nggak ada yang bicara. Ayo, coba tadi bicara. Oh, ternyata dari HP istri saya. Enggak, sorry. Dia lagi YouTubean. Oke. Jadi malu sendiri. Ya, ini maksudnya tadi ya, contoh tadi, if bersarang itu hanya dieksekusi di dalamnya if. Ketika if yang pertama sudah true.
Kalau if yang pertama ini sudah tidak memenuhi, maka dia langsung lompat ke else yang sini. Di dalamnya if bersarang bisa dikasih elif nggak? Bisa-bisa aja. If ganjil. Tapi kalau if ganjil ya sudah ya. Tapi bisa dikasih else sih. Jadi kalau nggak ganjil apa? Genap. Ya. Misalkan kayak gini. Ini mau dikasih elif, misalkan. Terus di sini dikasih if lagi. Nggak boleh. Nah, sekarang misalkan pertanyaannya, kalau nilai saya 5, itu masuknya nanti kemana? Elif, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, halo. Berarti maksudnya. sudah ini ya, paham ya. Kira-kira flow-nya kemana ya? Flow-nya kan berarti kan gampang sebenarnya, tinggal lu hilang. Sulit juga ini pakai ini. Aduh. Nah, flow-nya tadi sudah paham ya berarti ya. Kalau 5 misalkan kita bandingkan sama yang atas dulu. Yang atas tuh false, ya udah langsung balik ke yang bawah. Ya kan? Ini kira-kira salah nggak saya pakai elif? Salah atau benar? Gimana, Pak? Kalau nggak ada lanjutannya, else aja, Pak. Iya. Nah kalau 0. Kalau misalkan kalau di sini. Nah, berarti tadi kan misalkan angkanya 5 ya. 5 masuk ke if kurang dari 0, salah, dia masuknya ke elif karena lebih dari 0. Ya kan? Terus karena 5 itu ganjil, masuknya halo. Nah, kalau 6, keluarnya angka apa? Keluarnya print apa? Hehe, Pak. Hehe, Pak. Keluarnya hehe. Apa, Pak? Kalau 0? Kalau 0, juga, Pak. Nah, hehe juga. Karena sudah tidak memenuhi blok yang ini ya. Blok nested if ini. Nggak ada yang memenuhi. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas di if atau di nested if. Jadi nanti kalian pasti akan menemukan yang namanya nested if dan nested for juga minggu depan mungkin. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Gitu kita lanjut. Ini contohnya tadi, if bersama. Ada lulus bersyarat, ada lulus gagal. Tapi tadi kalian dari yang saya catatkan. Nah, sekarang coba salah satu menuliskan atau membuat codingan dengan flowchart di sini yang saya tunjukkan. Ada yang mau mengajukan diri? Gampang kan? Ini hanya ada ya cuma if bersyarat dan nggak ada multi way. Mau nyoba? Kalau mau nyoba boleh. Kalau nggak mau, ya sejujurnya kalau nggak mau materinya udah habis ya. Pak itu yang Pak yang kehadiran perlu diinput atau enggak, Pak? Kehadiran ya perlu diinput sih. Input ya, Pak. Pak, saya mau nyoba, Pak. Ya boleh. Siapa ini? Matius. Oke. Iya.
Sudah nyoba-nyoba sih tadi, Pak. Oh, sudah nyoba. Bentar. Bentar, Pak. Sebentar. Kamu bisa share screen nggak kalau kayak gini? Bisa, Pak. Ya, share screen aja. Biar kelihatan dua ya. Ini, Pak. Ini kalau di run 75, terus ada inputnya ya atau tidak. Kalau ya, berarti statusnya lulus, indeksnya A. Oh iya, kehadirannya dipakai ya tidak ya. Iya, Pak. Nah, ini saya coret-coret ya, sambil Iya, Pak. teman-teman ya. Caranya annotate ya. Misalnya ini nggak bisa annotate punyanya musik, punyanya partisipan. Kurang paham juga saya, Pak. Iya, nggak bisa. Ini sudah. Oh iya, udah, Pak. Ya. Pinjam sebentar ya. Iya, Pak. Nah, di sini yang mungkin nggak paham, ini ya kalau nggak ada apa fungsinya nggak apa-apa sih. Misalkan ini tadi kan minta nilai, terus diinputkan atau masukkan nilainya. Jika nilainya itu 75 atau ini tadi Mas Arfan juga batasan 100, ya. Bentar, maksudnya. Oh iya benar. Itu indeks tapi indeksnya diminta kurang lebih mending gini sih. Saya benar ini ya. Iya, Pak. Nah, di A sini itu minta input lagi. Apakah kehadirannya ini 100%? Kalau iya, itu akan keluar di if. Di sini. Ya kan? Ya, izin kamar mandi silakan. Ini kan termasuk nested if ya. If yang ada di dalam if yang pertama atau ketika if yang pertama ini sudah benar, sudah true maksudnya, baru if dan else yang di sini baru bisa dijalankan. Kalau misalkan ini tidak terpenuhi, dia otomatis langsung ke elif. Elif tidak terpenuhi baru ke else. Nah, di sini kita bisa tahu nested if itu maksudnya yang mana. Nested if ya yang if yang di dalam if. Ini cara gampangnya sih kalau kita pakai pelajaran kemarin. Terus statusnya masukkan ke terus kayak gini. Kalau di
Jalankan. Ya. Jadi if hanya bisa dijalankan di dalam. Nah, bagaimana kalau nilai kita nggak masuk ke if yang pertama, ya sudah langsung ke sini. Dia nggak akan keluar atau nggak akan mengeksekusi if yang ada di dalam if yang pertama. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Makasih ya Mas Arfan. Oh iya Pak. Hmm. Kalau nggak ada, saya coba cari latihan di Adapt. Mungkin ada yang mau mengerjakan. Kondisional. Bentar ya. Nah, ini deh. Gampang ya. Oke. Jadi nanti harusnya fungsinya itu kayak gini. Yang ditulis dibandingkan jika divided keluarnya apa, jika ini keluarnya apa, jika dan keluarnya apa, jika ini keluarnya apa. Ada yang bisa mengerjakan? Kalau bisa, boleh request control. Atau ada yang belum paham soalnya? Atau kira-kira ada yang mau menjawab dulu untuk di breakdown ya? Kira-kira ini pakai teknik yang mana? Dari jenis-jenis percabangan yang sudah kita bahas tadi. Kalau menurut saya Pak, pasti Yang multi-case Pak. Oke Pak, multi-case. Yang mana? Yang multi case. Ya, yang multi way case ya. Nah, itu tadi bisa ngerjakan enggak? Pakai dictionary lebih enak, Pak. Iya. Pak? Pakai dictionary. Jadi apa? Kalau mau ya enggak apa-apa. Boleh. Kalau enggak, ini loh tulisannya pakai string sih, enggak apa-apa, string aja. Di sini. Ada yang mau mencoba? Atau coba saya tunjuk aja. Saya tahu.
Safira bisa mengerjakan? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Kenapa Mbak Safira? Nggak bisa, Pak. Kenapa kok nggak bisa? Bilang. Kenapa Mbak Safira kok nggak bisa ngerjakan? Tadi kan sudah kita caranya. Halo? Loh, hilang ada jawab. Apa Mbak Safira? Gimana Mbak? Bisa nggak? Saya mau coba. Hmm? Ya, saya mau coba, Pak. Ya, coba dulu lah. Ya, iya.
Sudah, Mbak Safira? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya, coba dicek. Nah, ini sudah pas semua ya. Jadi memang case-nya sederhana saja, hanya menggunakan perbandingan string. Kalau sama dengan yang di input, ya benar. Kalau tidak sama, ya tidak ada. Kenapa kok nggak dituliskan else? Karena memang nggak diminta ya. Yang diminta hanya jika instruksinya ini sesuai dengan ini, maka menjadi submit. Oke, saya coba cari soal lain. Atau tadi ada yang mau ditanyakan dulu dari code yang tadi? Atau ada yang masih bingung? Belum, Pak. Belum ya? Gampang kok. Oke, sekarang coba soal ini. Dan mengerjakan. Ini kalau sering main game online, hitung DPS. Jadi ini ada hitung-hitungannya, ada if-nya. Kira-kira ini pakai if yang mana? Bersarang mungkin, Pak. Benar. Ya, bersarang karena itu ada notes-nya kan return invalid if damage or speed is negative. Jadi kalau negatif langsung masuk ke yang itu, Pak. Langsung keluar. Yang mau mengerjakan? Mengerjakan langsung, nggak boleh. Kalau tidak ada, saya panggil lagi ya. Mutiara, ada Mutiara? Iya, Pak. Ya, bisa coba mengerjakan? Saya belum paham soalnya, Pak. Belum paham soalnya? Ya, misalkan ini ya. Argumen pertama itu damage-nya, argumen kedua itu speed-nya, kecepatan per detik, dikali per detik. Yang ketiga itu time-nya yang kedua ini dikalikan detik dulu, baru dikalikan ke yang pertama. Jadi kan yang diambil if-nya itu harusnya yang mana? Kira-kira. Kalau ini detik kan nggak perlu langsung dikalikan. Kalau ini menit, dikalikan berapa yang kedua. Kalau ini jam, dikalikan berapa yang kedua. Dan kalau ini jam, berarti yang kedua 3.600. Kalau ini menit, yang kedua dikalikan 60. Yang 200, 600 ini apa, Pak ya? 200, 600 mana? 6.000.
Oh iya, Hasilnya. Rim. Bentar. Nah, hasilnya. Hitung damage per second. Nah, ini kan tadi ada tulisan damage per time. Bisa, Mbak Mutiara? Sebentar Pak, tadi saya buka screenshot soalnya dulu. Sudah siap, Mbak Mutiara? Ya, dikerjakan. Sebentar Pak, ini request. Request di sebelah atas. Ya, di bawah ini. Kontrol. Sebentar. Bisa ketemu. Mana Mbak Mutiara? Kok nggak jalan-jalan?
Sudah Mbak Mutiara? Sudah belum Pak ya? Sudah ya? Sudah mungkin ya. Nggak tahu. Oke. Terima kasih Mbak Mutiara. Kita coba dan kita bahas. Terima kasih Pak. Ya. Nah, ternyata benar ya. Jadi di sini tadi kan soalnya disuruh menghitung apa damage per second ya. Jadi kalau nulisnya itu 40 terus waktunya itu 5 dan didefinisikan itu detik atau menit atau jam, dia akan dikalikan dengan damage-nya di awal tadi, maka keluar hasil akhir. Ya. Nah, di sini Mbak Mutiara menggunakan nested if dan juga multi-way if. If yang pertama adalah mengecek apakah damage dan speed itu tidak negatif atau lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0. Kalau misalkan tidak, misalkan damage ini sudah main atau speed-nya itu sudah main, maka dia langsung return-nya invalid. Dia tidak akan melakukan penghitungan di sini. Karena nanti ya dimintanya seperti itu ya. Jadi dia tidak akan menghitung. Nah, Mbak Mutiara tadi akhirnya ketika ini sudah terpenuhi baru mengecek argumen ketiga yaitu time. Ini argumen ketiga ini isinya apa? Kalau detik ya langsung dikalikan, kalau menit dikalikan 60, kalau jam dikalikan 3600. Jadi disamakan ke detik semuanya. Karena menghitung damage per second atau damage itu apa ya? Ya kekuatannya ya per detik ini. Tapi ini bisa disederhanakan sih. Untuk disederhanakan bisa di hasilnya ini tadi yang disimpan ya. Jadi kalau ini sudah selesai semua, if ini sudah ada, maka masuk ke return. Oke, ada yang bingung di sini? Apakah ada yang belum? Langsung. Nah. Ada yang masih bingung? Mau dibahas lebih lanjut tentang nested if, multi-way if else. Nah, latihan yang barusan ini sudah mencakup keseluruhan materi kita hari ini lah. Tentang if sampai multi-way if. Ini pakai cara yang nggak pakai if. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau. Tapi ya cara yang tadi itu cara yang kita pelajari. Pakai nested if dan multi-way if. Ada yang masih bingung tentang percabangan? Jauh ini aman sih Pak, bergantung studi kasusnya Pak. Ya, studi kasus ya, semua juga studi kasus sih. Kalau dikasih yang sulit langsung wah bingung. Ya siap-siap aja kalau dikasih yang sulit. Asal dasarnya sudah paham, biasanya sih tinggal menyesuaikan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sepertinya materi sampai sini saja. Mata kuliah hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasi di kelas, diskusinya dan jawaban dan pertanyaannya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa praktikum. Oh ya, yang termasuk kelas A2 dan A3 karena hari Jumat libur, jadi praktikumnya dipindah sesuai kesepakatan di grup saja. Nanti didiskusikan saja di situ. Apa lagi? Tugas dikumpulkan semua. Minggu depan kita ketemu materi
perulangan dan pembagian kelompok dan studi kasus untuk UTS dan jadwal presentasi UTS-nya. Sudah itu saja. Kalau kayaknya nggak ada lagi. Mau ditanyakan dulu? Anu Pak, yang tugas kemarin Pak, yang apa? Yang 2 soal itu, Pak Riza nggak punya ininya Pak, kayak jawaban lah Pak dari Pak Riza gitu Pak. Kunci maksudnya? Kunci. Iya ya? Pak, kunci. Kalau kunci nggak Betul. ada. Iya Pak, kayak source Nggak code ada. gitu Pak. Sejujurnya nggak ada kuncinya. Jadi nanti saya periksa satu-satu. Kalau jalan ya oke, kalau nggak jalan ya sudah. Gitu aja kan. Ngecek code kan gampang, nggak perlu kunci gitu. Gampang kok. Iya, Kemarin tuh gampang. Yang sulit bagian mana? Kalau mau cerita dulu, yang sulit bagian mana? Supaya mungkin yang rumah semester rumah itu Pak. Yang kayak rumah nggak ada patokan gitu loh Pak. Maksudnya kayak yang akurat itu yang seperti apa kan nggak ada patokan gitu Pak. Jadi waktu berdiskusi sama teman-teman tuh kayak beda-beda gitu Pak. Aduh. Kalkulasi harinya. Yang kalkulator rumah itu Pak. Oh, kalkulator rumah ya. Sulit sih memang itu. Karena kalkulator rumah itu katanya gampang Pak. Ya kan itu kan ada nilainya. Kalau bisa 100% ya 100 nilainya. Tapi kalau nggak bisa kan 75 udah dapat ya kan lumayan. Oke, amin. Nah, nanti tinggal di itu nanti mungkin berguna bagi kalian-kalian yang ingin mengambil studi kasus di bidang investasi ya kan. Mungkin skripsinya mau tentang investasi, pemodelan ya pakai yang sederhana dulu. Bikin kalkulator rumah dengan memperhitungkan inflasi dan kenaikan gaji. Sulit ya. Ya sudah gitu. Itu soalnya saya ambil dari kuliahnya MIT itu. Jadi ya memang sulit. Ya nggak apa-apa. Rekaman kuliah. Buat latihan ya Pak ya. Ya buat latihan. Tugas itu. Tugas kalau gampang terus tak semua lah. Gak seru ya. Oke. Berarti yang kedua nggak sulit ya? Yang kedua. Ya. Lumayan juga Pak. Lumayan tricky Pak. Iya Pak. Tricky. Nah, nanti UTS-nya seputaran soal kedua. Seputaran soal kedua. Ya. Oke Pak. Seputaran soal kedua. Kelompokan apa ya Pak? Kelompokan. Tapi tetap nanti yang dinilai individual kalau untuk kelas teori ya. Jadi konsepnya harus tahu. Kalau code-nya kan kalian bisa garap bareng-bareng. Nah, kalau konsepnya pas presentasi nggak tahu, ya sama aja. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, ya terima kasih ya untuk datang hari ini di kelas Alpro A2. Semoga sehat selalu. Insya Allah, nggak tahu ya kalau mahasiswa dapat jadwal vaksin atau enggak. Semoga segera divaksin juga, biar kita bisa kuliah. Amin. Amin Pak. Vaksinnya kasih buat mahasiswa. Kalau dosen semuanya sudah divaksin. Aman. Kayak kucing aja. Aman sudah. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.